Teman-teman, jadi ini aku sudah sampai di sekitaran apartemen rumah majikan, baru aja turun dari bus dan aku duduk di depan apartemen, di mana di depan apartemen ini memang disediakan bangku yang banyak, mungkin sengaja ditaruh untuk duduk-duduk ya teman-teman. Apa ya, kepalaku agak-agak pusing kalau setiap habis turun dari bus pasti seperti ini teman-teman. Nah, kembali lagi, kira-kira hari ini liburannya seperti apa? Jadi liburan tidak ada yang istimewa, seperti biasanya saja. Untuk hari ini aku stay di Mepo dari pagi sampai sore ya teman-teman, tidur di sana. Meskipun memang nggak bisa tidur juga sih, karena ya tahu sendiri ya, di bawah jembatan itu ramai sekali, terus juga banyak orang ngobrol, banyak orang yang karaokean. Jadi ya tidur nggak tidur, yang penting bisa selonjoran, bisa istirahat teman-teman. Seperti biasa, di video ini aku mau melanjutkan video sebelumnya, dimana di video sebelumnya itu aku bercerita bahwa aku kabur dari rumah majikan dengan membawa baju seadanya yang di badan, terus nggak pegang uang, tapi untung aja KTP sama paspor itu kebawa teman-teman. Nah, kira-kira sebabnya kenapa? Simak terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, jadi ceritanya pas saat aku kabur di malam hari itu, ceritanya itu habis selesai makan malam kalau nggak salah ya, dimana di hari itu aku tuh kayak bener-bener kacau banget karena memang sudah janjian sama agensi kaburan aku. Jadi hari itu tuh kayak aduh, ini nanti gimana ya, gimana takut ketahuan gitu teman-teman. Sedangkan aku juga tidak bisa membawa barang-barang apapun. Karena apa? Karena rumahnya sangat kecil dan juga mereka itu setelah makan pasti stay di ruang tamu, di mana ruang tamu itu berhadapan dengan pintu utama teman-teman. Jadi pas malam itu aku habis selesai nyuci piring, pasti jadwal aku buang sampah. Nah disinilah teman-teman, setelah aku beres-beresin sampahnya, aku ke kamar buat ngambil kunci rumah. Setelah habis buang sampah pasti aku masuk ke dalam rumah itu lewat pintu gerbang, jadinya mereka nggak mau buka-bukain, jadi ngasih aku kunci. Jadinya aku ngambil kunci ke dalam kamar, sekalian aku ngambil KTP sama paspor, dan aku tidak punya uang sama sekali pada saat itu karena memang sudah aku kirim gitu ya teman-teman uangnya. Nah, deg-degan banget pastinya ya, takut banget, meskipun memang nggak akan ada kecurigaan dari mereka ya, karena mereka tahu jam-jam segitu memang aku buang sampah dan aku pun masih pakai baju kerja, masih pakai baju yang baju-baju rumahan, dan aku pun keluar hanya membawa sampah doang di kantong, nggak bawa apa-apa ya teman-teman. Jadi si paspor sama si KTP itu benar-benar aku sumputin gitu ya. Nah setelah itu aku keluar buang sampah, di mana di situ mobil si agensi campuran itu memang sudah nunggu dari tadi gitu ya teman-teman. Nah, terus dia sudah kasih kode mobilnya warna apa, platnya apa gitu ya teman-teman. Jadi setelah buang sampah, setelah teman-teman aku semua pada pulang, masuklah aku ke mobil itu gitu ya teman-teman. Terus ya pokoknya singkat cerita, aku memang kalau itu benar-benar kabur, nggak kembali lagi pulang ke rumah majikan teman-teman. Jadi malam itu juga aku dibawa ke mes ya, mes, dimana mes itu mes pribadi yang disewa oleh si agensi kaburan aku ini gitu kan ya. Jadi di situ aku ditanya gitu kan ya, kamu kok nggak bawa apa-apa gitu. Aku bilang iya, aku nggak bisa bawa apa-apa karena memang tidak memungkinkan aku untuk bawa apa-apa, karena majikan aku stay di ruangan TV, di mana ruangan TV itu berhadapan dengan pintu utama, jadi nggak mungkin aku bawa apapun gitu kan ya. Jadi sama si agensi itu aku dipinjami uang, kalau nggak salah itu waktu itu 3.000 NT ya teman-teman, untuk membeli keperluan aku gitu kan ya, karena memang bener-bener aku tuh nggak bawa baju selai pun, dan kebetulan mesnya itu bawahnya itu pasar, jadi aku disuruh turun ke bawah, disuruh membeli baju, celana, pakaian dalam, peralatan mandi, handuk, dan segala macam teman-teman. Pokoknya keperluan untuk kerja lah sementara gitu ya. Ya sudah, jadi aku gunakan uang itu untuk membeli keperluan pribadi aku. Terus aku juga disuruh ganti nomor baru gitu ya teman-teman. Jadi nomor lama itu, dimana mereka itu atau si majikan sama agensi aku itu kan tahu, jadi nomor itu sudah tidak aku pakai lagi gitu teman-teman. Jadi itulah malam pertama aku kabur dari rumah majikan teman-teman. Pastinya majikan aku tuh nyari-nyariin aku gitu kan, kemana nih orang, kok buang sampah nggak pulang-pulang gitu teman-teman. Tapi aku sudah tidak peduli lagi ya. Bahkan barang-barang yang ada di rumah majikan pun ya, kayak tas, kayak sepatu, kan aku jarang libur, tapi aku kayak selalu belanja online gitu, itu masih baru-baru
aku sudah tidak peduli lagi, aku tinggalkan. Dan apa ya, aku kayak mau memulai lembaran baru dengan menjadi TKW ilegal di Taiwan, teman-teman. Nah, kira-kira kelanjutannya apa ya, kira-kira job pertama itu apa yang aku kerjakan setelahnya gitu ya teman-teman, setelah resmi menyandang sebagai TKW ilegal ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di Taiwan maupun di Hong Kong ataupun dimanapun berada, ini adalah pengalaman cerita pribadiku, jangan ditiru, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Pokoknya ini aku cerita sebagai pembelajaran buat teman-teman semuanya di sana, bahwa selagi kita bekerja dengan baik, bosnya juga oke-oke aja, meskipun lewat pelit itu sudah biasa ya teman-teman. Tapi selagi tidak ada kekerasan, terus juga gaji kita dibayar dengan lancar, usahakan kalau ada masalah itu dibicarakan baik-baik dengan agensi juga. Tapi kalau dua-duanya memang tidak memungkinkan, tidak mengatasi, lebih baik pulang saja, jangan kabur-kabur ya di lokasi yang sama, karena memang ini aku duduk-duduk sambil nunggu jam masuk. Jam masuknya masih jam 8 malam, sedangkan ini tuh masih kurang lebih jam 6 ya teman-teman. Jadi aku mau ngelanjutin cerita sampai dimana aku tuh udah resmi menjadi TKW ilegal. Karena memang di Taiwan itu kalau kita sudah 3 hari keluar dari rumah majikan, nggak pulang lagi, di telepon nggak diangkat, itu otomatis kita sudah resmi, sudah di blacklist dari Taiwan, teman-teman. Jadi hak-hak kita yang kita dapatkan sebagai TKW di sana itu sudah hangus. Jadi kalau misalnya kita terjadi amit-amit ya, terjadi kecelakaan kerja, itu kita mau masuk rumah sakit atau kita sakit sekalipun ya teman-teman, itu tidak bisa berobat di rumah sakit kecuali kalau kita berobat ke dokter memakai uang pribadi. Terus juga banyak sekali apa ya, hak-hak kita yang hilang lah ibaratnya. Kalau misalnya kita mau pulang ya kita bayar tiket sendiri. Terus kalau misalnya ada apa-apa kejadian, dapat kejadian yang, kalau kita ada apa-apa dapat kejadian yang buruk ya, kekerasan yang kita dapat dari majikan atau apa, terus kita mau lapor polisi, itu tidak bisa dibantu, tidak bisa diproses. Karena apa? Karena status kita yang kaburan atau ilegal. Nah, jadi lanjut lagi nih, kira-kira job pertama aku tuh setelah menjadi TKW ilegal itu apa. Jadi aku tuh dapat job jaga nenek itu di daerah Chiai ya. Jadi neneknya itu compong itu lumpuh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, makan pun tidak bisa teman-teman. Jadi aku tuh tidak repot-repot buat masakin dia. Jadi dia itu di hidungnya itu terpasang selang ya teman-teman. Jadi dia itu makan dan minum obatnya lewat selang itu. Nah, terus berapa bulan aku kerja di situ? Aku kerja di situ sekitaran 5 sampai 6 bulan kalau nggak salah, itu sambil nunggu pembantu resminya datang. Jadi apa ya, aku tuh kayak bersyukur banget dapat majikan itu tuh memang majikan yang membuat aku tuh terkenang-kenang sampai sekarang, karena super duper baik banget teman-teman. Si suami istri ini ya nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget, anak-anak mereka pun sudah gadis-gadis ya, anak itu 2 cewek. Jadi pekerjaan aku tuh apa ya, memang benar-benar fokus ke si pasien ini, ke si lansia ini teman-teman. Sementara kayak pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh anaknya yang gadis 2 ini. Jadi aku tuh nggak boleh ngepel, nggak boleh nyapu, nggak boleh ngapa-ngapain. Apalagi hari Minggu itu ya, aku tuh disuruh keluar sama nenek, suruh jalan-jalan, duduk-duduk di taman. Sedangkan mereka di rumah kayak bersih-bersih, kerja bakti gitu teman-teman. Terus kayak masalah makan itu terjamin banget. Jadi setiap subuh itu jam 5 subuh aku bangun ngasih nenek suntik insulin sama kasih susu nenek. Setelah itu aku tidur lagi. Nah, setelah bangun jam 7 pagi itu sarapan sudah tersedia di cantelan pintu kamar teman-teman. Karena apa? Karena anak majikan aku yang cewek 2 itu sudah berangkat sekolah. Terus bos aku juga pagi-pagi sudah pergi kerja. Pada saat itu mereka tuh kayak punya bengkel gitu teman-teman. Jadi ya udah pagi-pagi aku bangun, di rumah itu cuma ada aku sama nenek. Jadi kegiatan aku sehari-hari itu memang benar-benar sama nenek. Jam berapa nenek makan, jam berapa nenek minum susu, jam berapa nenek harus disuntik insulin, terus jam berapa nenek harus diperiksa darah. Pokoknya itu sudah terjadwal ya teman-teman. Dan apa ya, bawa nenek jalan-jalan ke taman kayak pagi dan sore, bawa nenek buat jalan-jalan gitu, itu tuh sudah terjadwal. Dan sisa waktunya ya santai gitu teman-teman. Dan alhamdulillah setiap hari Minggu aku tuh selalu diajak sama si nyonya aku ini buat ke toko Indonesia, buat beli
menu masakan Indonesia, dan juga aku selalu dibelikan jajanan-jajanan stok untuk 1 minggu, karena mereka tahu setiap malam aku tuh selalu bangun buat balik badan si nenek, terus buat periksa-periksa selang-selang nenek ada yang tertarik atau tidak, buat ngasih obat nenek, ngasih susu nenek. Namanya kita jaga lansia lumpuh itu pasti setiap malam kurang tidur ya teman-teman. Teman-teman yang di Taiwan juga pasti ngerasain ya. Jadi majikan aku tuh kayak, kamu harus kuat, kamu harus sehat gitu kan ya. Jadi dia tuh kayak ngasih stok makanan yang banyak banget buat aku. Tapi mau nggak mau job itu harus aku lepaskan. Bukannya aku lepaskan sih, mereka yang melepaskan aku ya teman-teman. Karena apa? Karena pembantu baru mereka yang resmi dari Indonesia itu datang. Jadinya ya terpaksa aku harus keluar dari rumah itu. Padahal aku tuh kayak betah banget di situ karena luar biasa baik sekali teman-teman. Nah setelah dapat dari situ ya, maksudnya setelah keluar dari situ kira-kira langsung dapat job baru nggak gitu kan, atau memang nunggu lama dulu. Jadi memang job itu memang banyak ya, job kuburan itu memang banyak sekali, tapi tergantung permintaan kita mau langsung kerja atau kita mau istirahat dulu. Kalau aku biasanya istirahat dulu 2-3 hari di mes ya, karena apa? Karena ya pengen leha-leha, pengen santai-santai dulu ya teman-teman. Terus juga waktu istirahat aku tuh emang bener-bener aku pakai buat istirahat di dalam mes. Aku nggak berani keluyuran keluar-keluar main, itu nggak berani karena aku takut nanti ditangkap polisi teman-teman. Nah kira-kira job yang kedua apa? Job yang kedua ini lebih serem lagi, lebih seru lagi,